Halo semua, salam hangat dari Surabaya. Tapi kali ini di rumah aja. Saya Ilham dari Setima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif dari kampus se-Indonesia yang kita rangkum dalam Flash News Mitra Setima. Selamat siang, terima kasih atas kehadiran Bapak Insinyur Hajar Seti Aji, M.Eng Sayen. Beliau adalah Direktur Human Capital Management dan System Development Waskita Karya. Netizen YouTube biasanya mengenal Bapak sebagai Experience Sharing Master ini, Pak. YouTuber dengan subscriber 160.000 dan senantiasa menginspirasi para milenial. Nah, sebelum kita membahas tentang inspirasinya ini, Pak, banyak juga yang penasaran tentang kisah awal Bapak mulai membuat YouTube. Bisa diceritakan enggak, Pak? Ya, terima kasih, Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hajar Seti Aji. Saya saat ini aktif di pengurus di perusahaan PT Waskita Karya Persero Tbk. Kebetulan sebagai Direktur Human Capital Management dan System Development. Mungkin terkait dengan mulainya masuk di situ seperti apa, mungkin ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Memang dari dulu sejak tahun 2010 saya mempunyai hobi sharing kepada banyak pihak, terutama pada generasi muda, yang menyebabkan saya merasa jadi lebih punya arti dalam hidup ini, punya arti kontribusi dalam hidup ini, karena memang saya lihat itu sangat dibutuhkan oleh generasi muda. Jadi saya sering mengisi banyak pihak ya, dari mulai anak SMP sampai para profesor gitu ya. Dan saya memang merasakan yang dampak terbesar satu perubahan mereka-mereka yang masih muda, terutama anak-anak SMP, anak-anak SMA ini. Kenapa? Karena mereka itu kan istilahnya dalam masa pertumbuhan ya, dalam masa bagaimana mereka itu belum banyak wawasan yang mereka terima, sehingga itu menerima sesuatu yang baru, mereka ingin sekali berubah itu besar sekali. Sehingga saya melihat ini kalau kita ingin merubah, artinya gini, saya kalau mau ngajar, sama-sama ngajar, tapi punya impact yang besar, terutama bagi bangsa ini, yang saya harus kerjain dari anak muda ini. Karena nanti mereka akan jauh lebih pengen berubah, jauh lebih pengen punya satu manfaat yang lebih luas. Dan itu yang menyebabkan sejak tahun 2010, saya rutin untuk mempunyai kesempatan ngajar di SMA, SMP juga. Dan bahkan di tahun 2018, saya melakukan kerjasama dengan beberapa institusi, misalnya dengan Kodam Jaya gitu ya, untuk rutin mengadakan acara ini dengan SMA di Jakarta. Kebetulan saya karena memang home base di Jakarta, jadi di Jakarta rutin berapa SMA, 10 SMA sekali mengajar dan seterusnya, dan dirutinkan setiap 1 bulan sekali dan terus berjalan itu selama beberapa waktu. Nah, jadi apa yang menyebabkan saya jadi senang sekali untuk mengisi generasi muda? Karena tadi saya katakan, ini kalau mau kena impact yang dibenahi itu yang mudanya ini. Dan di sisi lain, kalau kita mau ngomong jujur, generasi muda ini sebetulnya program pengembangannya juga kurang tersentuh sebetulnya. Kalau mau ngomong jujur gini, para motivator hebat di negeri ini, kan nggak ada yang gratis nih. Jarang banget yang gratis. Ya, artinya orientasinya kan komersial. Dan kemampuan untuk membayar para motivator hebat ini adalah kelas korporasi. Kelas orang-orang yang punya uang banyak, korporasi, yang tentunya bisa meng-hire mereka. Sementara para anak-anak muda ini, yang justru, tadi saya katakan justru perlu itu, nggak kesentuh. Dan dia nggak punya akses untuk itu, kira-kira begitu. Nah, itu yang menyebabkan saya mikir, wah, kalau saya bisa ngisi mereka, kan kira-kira begitu, dampaknya akan lebih besar. Dan itu yang mereka butuhkan sekarang. Ya, saya ngerasakan kalau ngisi dari segala macam institusi segala macam, ya itu juga bagus. Tapi kalau saya ngeliat sisi perubahan, mereka yang perlu, mereka yang punya manfaat. Nah, itu semakin saya rasakan ketika setiap selesai saya melakukan presentasi, maka terjadi proses dialog. Jadi kalau sudah selesai, biasalah ya, tanya jawab, diskusi, kita udah selesai nih acaranya. Ada yang dekat, minta foto, minta catatan, minta tanda tangan, dan seterusnya. Tetapi terjadi proses diskusi yang menurut saya pertanyaan-pertanyaannya itu seperti orang yang menerima dahaga, ya, orang yang dahaga menerima air gitu. Jadi, Pak, saya kok baru kepikiran seperti ini. Menurut Bapak, kalau saya melakukan ini bagaimana, dan seterusnya. Dan itu pertanyaan udah ratusan, mungkin udah ribuan kali saya terima. Dan saya menunjukkan di sini, kasihan mereka. Mereka adalah anak-anak yang pengen maju, tumbuh, dan berkembang, pengen punya kontribusi terhadap bangsa ini, tetapi mereka punya keterbatasan di ilmu-ilmu awal ini nggak cukup, kira-kira nggak punya wawasan yang cukup. Nanti mereka ketika nanti sudah bekerja, ya sudah menjadi seorang karyawan, mungkin akan bisa mendapatkan itu. Tapi kalau menurut saya kan sayang, terlambat.
Lebih baik itu kita pupuknya masih ketika masih muda, kira-kira begitu. Nah, itu yang menyebabkan saya lihat, wah ini orang-orang ini, anak-anak ini haus sekali ternyata hal seperti ini. Itu menjadi komitmen saya kuat untuk terus melakukan itu. Sampai di tahun 2020, Maret tepatnya, datanglah COVID. Kira-kira gitu, datanglah COVID. Sehingga saya tidak bisa lagi melakukan hal seperti itu lagi. Ya, sehingga apa yang saya lakukan sekarang, kemarin terpikir, materi-materi saya masukkan aja ke dalam channel. Dan dalam channel itu nanti kan akan jauh punya manfaat, jauh bisa menjadi legacy, dan punya manfaat lebih luas. Nah, akhirnya ide saya itu sebetulnya hanya sebatas bagaimana materi ini terdatabase dengan baik, terfiling dengan baik, dan bisa kita share dengan data yang lebih sistematik karena bisa dilihat lebih orang banyak dan seterusnya. Ya memang kalau kemudian subscriber jadi banyak, menurut saya itu ya keberuntungan saja kalau buat saya, karena memang banyak yang mungkin senang. Tapi kalau buat saya yang paling menarik adalah ini adalah cara baru. Kita harus dalam new normal ini, dalam situasi yang sudah baru ini, nggak bisa lagi dengan cara lama. Dan cara ini yang saya pakai untuk tetap menginspirasi meskipun situasinya sudah berbeda. Dan jadilah saya di situ YouTuber yang di tengah kesibukan yang luar biasa, saya tetap berusaha untuk mencari waktu, ide-ide yang pernah saya buat tetap saya sarikan dalam bentuk video pendek yang menurut saya akan jauh lebih kena, karena anytime orang bisa membuka, anytime orang bisa melihat gitu ya, dan terus kemudian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu. Begitu Mas Ilham. Lanjut, tadi sudah disinggung tentang ide-ide, Pak. Nah, mencari ide itu biasanya seperti apa, Pak, aja? Karena kita kalau lihat YouTube-nya, topiknya sangat beragam dan sangat menarik. Misalnya nih, Pak, salah satu yang view-nya paling banyak tentang time management, memahami mengelola waktu. Gitu, Pak. Waktu Bapak memilih ide, apa yang dilakukan, Pak? Nah, karena saya setelah setiap selesai acara, terus kemudian saya juga membagi mobile phone saya atau kontak saya kepada para siswa, terjadilah komunikasi setelah itu, ya. Nah, kemudian dari komunikasi itu saya mulai menyimpulkan sebetulnya masalah-masalah anak-anak muda itu ya di situ-situ aja tuh sebetulnya. Dan ada yang utama gitu, ada yang pokok, ada yang penunjang, kira-kira begitu. Nah, saya coba memulai dari masalah-masalah mereka sebetulnya. Nah, itu ya. Nah, memang ada materi-materi lama yang saya punya, tetap niatnya saya biar terfiling dengan baik dan bisa dibaca oleh orang banyak. Itu ada materi-materi yang sifatnya umum tentang milenial dan segala macam. Tapi menurut saya ide-ide utama materi itu terlahir dari ketika saya meng-coach mereka. Jadi kan setelah mereka berpisah sama saya, ada yang komunikasi, ada yang email, ada yang WhatsApp saya dan seterusnya, dan konsultasi. Nah, diskusi. Kadang-kadang hal-hal sepele. Tetapi dari situ saya menyimpulkan, oh ternyata masalah anak muda itu ada di situ. Nah, di 3 video saya nanti yang terakhir ini yang pertama, yang nomor 1, nanti ada yang 2 dan 3 ini memang bercerita tentang keluhan paling dominan yang ada di mahasiswa di generasi muda. Ya, pertama adalah yang tadi time management. Isu time management itu penting banget karena memang mereka tuh merasa under pressure terus, merasa tidak ngerti gimana caranya, kok semuanya penting, kok semuanya prioritas, kira-kira gitu. Sehingga mereka akhirnya dalam posisi yang setengahnya stres lah ya dalam kondisi itu. Stres itu lahirnya di situ. Kemudian yang kedua adalah isu mengenai mengambil keputusan. Buat saya sering sekali saya melihat mereka tuh even, Pak saya ini nanti kalau lulus sebaiknya kemana ya? Keputusan sesederhana itu pun dia bisa bingung karena memang cara mikirnya masih dicampur adukkan dengan tidak ada sistematikanya. Nah, banyak hal yang sifatnya seperti itu. Jadi hal kebimbangan lah. Kalau saya istilahkan kebimbangan yang nomor 2 ini. Dan yang ketiga adalah overthinking. Overthinking itu yang menyebabkan anak-anak kita itu cenderung mikirnya yang nggak perlu. Kegagalan di masa lalu dipikirin, ya, atau sesuatu yang belum datang dipikirnya terlalu berat ke depan, ditarik ke sekarang. Jadi menarik sesuatu yang sebetulnya nggak perlu dipikirkan, kira-kira gitu. Nah, overthinking itu yang juga memberikan satu depresi tersendiri bagi kebanyakan anak muda. Nah, ini contoh sederhana, karena saya sering coach mereka, saya sering diskusi sama mereka, saya jadi ngerti, oh ini mereka ya, posnya ada di sini. Makanya saya coba membuat materi-materi yang terkait dengan itu, dan sebetulnya materi-materi yang semua saya buat itu sebetulnya adalah materi-materi yang selama ini sudah saya jalankan juga. Makanya saya Experience Sharing Master itu sebetulnya istilah yang datang dari salah satu audiens saya mengatakan, Pak Ajar bukan motivator, Pak Ajar ini paling pinter berbagi pengalamannya. Makanya di situ judulnya jadi Experience Sharing Master. Jadi yang saya bagikan itu sebenarnya pengalaman saya sendiri, ya. Tapi saya kaitkan juga, oh isunya mereka ternyata ada di sini. Nah itu yang saya kejar untuk saya kembangkan.
Kira-kira begitu, Mas Ilham. Nah, berarti yang ingin tahu lebih dalam tentang time management, tentang goal, dan mengatasi overthinking, nanti langsung setelah menyimak video ini, bisa simak video di YouTube-nya Pak Hajar ya Pak. Nah, Insya Allah. Menyambut hari kemerdekaan ke-76 yang tidak lama lagi, apa nasihat Bapak untuk para milenial untuk memiliki sekaligus mengisi kemerdekaan ini Pak? Iya, saya selalu beranggapan begini, kenapa generasi muda kita ini penting banget ya. Ya, jadi di semua negara maju, di semua institusi hebat dimanapun itu menempatkan aset sumber daya manusia menjadi yang prioritas nomor satu. Ya, makanya Pak Presiden kita udah pas nih menempatkan program human capital, program peningkatan SDM itu dalam prioritas tuh. Ya, kalau nomor satu setelah program pembangunan itu adalah program SDM, begitu pentingnya gitu ya. Jadi saya termasuk yang sangat setuju tentang itu. Dan dalam pengalaman saya membangun manajemen manusia di SDM di 2 perusahaan, saya pernah bekerja di 2 perusahaan, itu sama-sama yang kita kejar duluan adalah manusianya. Kalau udah manusianya jadi, menurut saya mau ngomong sistemnya kayak apa aja nggak ada masalah. Ya, jadi saya katakan pilihlah manusianya, bentuklah manusianya dulu, jadikan dia menjadi orang yang luar biasa. Setelah itu taruhlah dia di mana saja, maka lingkungan itu akan terbentuk dengan sendirinya untuk mengikuti manusia yang baik ini. Nah, itu penting. Nah, buat saya generasi muda Indonesia saat ini itu menjadi kunci penting. Karena nanti di tahun 2045 teorinya ya, di tahun 2045 itu teorinya kita sudah masuk dalam Big Five-nya GDP terbesar di dunia ya, karena ukuran size dan segala macam, otomatis kita jadi punya kesempatan di situ. Nah, dengan tantangan yang begitu berat kondisi saat ini, isu pandemi ya, kemudian juga isu tanda kutip perang teknologi antar negara, isu climate change dan segala macam, menurut saya ini isu yang tidak bisa disepelekan. Contoh sederhananya, bagaimana tiap negara mengatasi permasalahan pandemi. Itu kan beda-beda. Dan negara yang menurut saya kuat secara sumber daya manusianya, itu yang lebih mudah. Ya, karena ini menyangkut bagaimana mengedukasi manusia. Sampai sekarang masih ada orang yang masih takut vaksin. Ya kan? Masih ada yang nggak percaya bahwa COVID itu ada. Ya, coba bayangkan. Nah, berarti kan ini kan adalah isu-isu strategik yang harus dibangun, dan ujung-ujungnya adalah manusianya. Kira-kira gitu. Nah, kebayang nggak suasana kompetisi di saat-saat akan datang jauh lebih berat, dan kemudian orang-orang kita tidak lebih baik daripada yang sekarang. Nah, oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwasanya generasi muda ini jadi kunci. Jadi kunci keberhasilan Indonesia di masa akan datang, khususnya nanti di 2045, ketika kita sudah merayakan 1 abadnya kita. Nah, apa pesan saya buat adik-adik semua? Nah, buat generasi muda Indonesia ini menurut saya itu harus menanamkan 3 poin penting lah, kalau menurut saya 3 poin penting yang sekarang ini kebetulan juga menjadi employer value branding-nya BUMN. Kebetulan BUMN ini sekarang kalau mau mencari karyawan, pegawai yang dicariin seperti ini nih. Dan itu melalui proses riset yang panjang. Dan menurut saya, dalam perjalanan saya panjang selama ini mengevaluasi anak-anak muda yang berhasil, ternyata juga sama dengan EVP atau employer value branding yang ada di BUMN ini. Apa itu? 1, ya, ada 3 nih, ada 3. 1, mereka itu harus menjadi orang yang pembelajar. Kuncinya adalah ilmu. Jadi dalam tahap 1, jadilah orang yang pembelajar, jadilah orang yang senang belajar. Ya, kira-kira gitu. Apapun situasinya belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang senang tumbuh dan berkembang. Jadi banyak perusahaan itu mencari orang yang senang untuk tumbuh dan berkembang. Baik dalam banyak hal, kemampuannya tumbuh dan berkembang, karirnya tumbuh dan berkembang, potensinya tumbuh dan berkembang, dan seterusnya. Ini nomor 2. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berkontribusi. Banyak yang bertanya, Pak Hajar ini kalau ngajar kemana-mana kebanyakan gimana? For free. Karena manusia itu hidup lengkapnya ketika dia sudah punya bagian yang namanya kontribusi. Kira-kira begitu. Makanya selalu saya katakan kontribusi itu harus bagian daripada cycle hidup yang kita kejar. Kira-kira begitu. Nah, kalau anak-anak sekarang itu sudah berpikir itu seperti itu sejak sekarang, maka dia akan menjadi manusia yang akan siap di depannya. Dia pembelajar, dia tumbuh dan berkembang, artinya konteks yang berkualitas, dan yang terakhir adalah dia memang punya kontribusi. Jadi bukan orang yang tidak peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap satuannya, unitnya, perusahaannya, bahkan juga tentunya peduli terhadap negaranya. Kalau kita punya
kader-kader yang luar biasa, yang terus belajar, terus ingin tumbuh dan berkembang, dan terus ingin berkontribusi. Dan negara ini udah punya orang-orang hebat di masa akan datang, dan menurut saya inilah yang jadi kekuatan Indonesia di masa akan datang. Demikian Mas Ilham. Terima kasih Pak Ajal atas kesempatannya. Tadi kita petik ini 3 nasihat untuk milenial. Jadilah orang yang belajar, tumbuh dan berkembang, serta tetap selalu berkontribusi. Terima kasih Pak Ajal Setiaji atas waktunya. Bapak Direktur Human Capital Management dan System Development Waskita Karya, sekaligus biasa dikenal netizen YouTube sebagai Experience Sharing Master. Salam hormat dan salam sehat untuk Bapak serta segenap pimpinan dan karyawan di Waskita Karya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Ilham. Salam semuanya untuk generasi muda Indonesia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.